Ini tadi ada hypnobirthing nih. Kemudian sebenarnya pelayanan hipnoterapi itu bisa dimulai dari sebelum hamil, dari masa remaja malah justru. Oh iya. Sekarang remaja putri nih, dia mengalami fase menstruasi. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Beta Terapi ya, channel Beta Terapi. Kali ini masih bersama Mbak Siwi. Kali ini saya ingin tanya nih, kan tadi Mbak Siwi bilang ya, kalau Mbak Siwi itu salah satu praktisi bidan praktisi ya, bidan praktisi ya. Apa aja ini yang ada di dalam menunya apa aja? Oh iya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya Boleh. tadi bidan Siwi ya. Kebetulan saya di sini sebagai bidan naungan di Gendis Mom and Baby Spa. Mungkin kalau buka Instagram Mas Hanafi ada ya? Ada Gendis. Nanti dicantumkan di deskripsi boleh? Oh, boleh banget. Boleh. Gendis Putri PWT ya. Instagramnya. Iya, di situ ada banyak menu. Kita ada perawatan putri, ada Mom and Baby, Mom and Baby Spa, sama ada fisioterapinya. Fisioterapi juga. Iya. Okay. Nah, untuk Mom and Baby, saya sebagai bidan naungan, bidan penanggung jawabnya, itu banyak sekali menunya, Mas Hanafi. Jadi di situ, bentar, alamatnya di mana nih alamatnya? Kebetulan kita masih home service. Mudah-mudahan secepatnya bisa ongoing, punya tempat sesuai dengan cita-cita gitu ya. Kayak Beta Terapi nih ya, udah punya tempat ya. Kalau sementara sekarang untuk alamat kantornya kita di Sapir Madinah Blok F15. Oh, di Sapir ya? Iya. Oh iya, oke. Kalau memang yang ada yang membutuhkan silahkan. Nanti boleh deh kepoin Instagramnya. Nanti di deskripsi kita cantumkan. Oke. Jadi gini Mbak, kan tadi juga saya dengar ada hipnoterapi, hypnobirthing ya? Sip, betul sekali. Hypnobirthing apa sih itu? Hypnobirthing. Jadi seperti tadi yang kita bahas ya, kebidanan komplementer itu kan nggak hanya secara medis seperti itu. Nah, begitupun di kebidanan ada yang namanya hypnobirthing. Hypnobirthing itu hipnosis, sebenarnya hipnoterapi untuk persiapan persalinan. Untuk persiapannya ya? Yes, betul. Jadi secara kita masuk di psikologisnya, biar secara psikis ibu yang mau melahirkan itu baik fisik, kalau fisik persiapan fisik sudah jauh-jauh hari ya. Nah ini lebih ke psikisnya, jadi lebih siap, minim trauma kayak gitu, karena dengan dihipnosis dia akan lebih tenang kayak gitu kan, bisa memanage rasa cemasnya. Dan nyeri juga enggak? Nyeri juga ya? Berarti mengurangi nyeri pada saat persalinan juga ya? Selain hypnobirthing juga ada acupressure juga untuk mengurangi nyeri juga ada. Oh iya. Jadi memang kita ini buka itu enggak rumah persalin itu belum? Aduh, mohon doanya ya Mas Hanafi. Pengen banget sebenarnya. Cuma tahu sendiri ya, kita di rumah sakit, kemudian kadang udah capek. Nggak sempet ya. Sebenarnya pengen sekali. Sebenarnya bagus tuh, asik tuh kalau ada rumah persalin menerapkan hipnobirthing sama akupresurnya juga. Kan daya tarik sendiri ya. Soalnya kan banyakan ibu itu kalau mau melahirkan, apalagi kelahiran pertama ya, betul itu sekali. cemas luar biasa. Banget. Terus dia belum tahu memang apa ini nanti gimana rasanya, pokoknya nggak karuan lah. Nggak karuan. Saya juga nemenin istri pas lahiran pertama itu memang seperti itu. Normal Mas Hanafi? Normal. Istri saya biasa aja, saya yang cemas ya. Oh, malah justru suaminya yang cemas. Betul. Karena mungkin istri sudah punya pemahaman tentang manajemen kecemasan dan manajemen nyerinya. Karena pada saat mungkin pas kontrol apa itu dia sudah mempelajari juga ya. Tapi suami-suami juga sebenarnya perlu nih. Itu ada nggak layanan itu? Ada Mas. Ini tadi ada hypnobirthing nih. Kemudian sebenarnya pelayanan hipnoterapi itu bisa dimulai dari sebelum hamil, dari masa remaja malah justru. Oh iya. Sekarang remaja putri nih, dia mengalami fase menstruasi. Iya. Nah, pasti ada yang namanya nyeri disminor ya. Iya, betul. Nah, itu kita bisa masuk di dalamnya hipnoterapi untuk mengurangi nyerinya juga. Haid kayak gitu. Kemudian masuk ke hamil, usia menikah kemudian menikah dulu nih. Iya dong, masa langsung hamil kan nggak boleh. Setelah menikah kan pasti punya keinginan untuk punya anak kan, punya keturunan. Nah, ada yang dikasih rezeki cepet, ada yang masih berjuang untuk
garis 2. Depending lah ya maksudnya. Nah, itu kita juga ada layanan yang namanya hypnopregnancy atau hypnofertility, Mas Hanafi. Apa itu? Nah, menarik kan? Ya. Apa itu hypnofertility? Hypnopregnancy atau hypnofertility. Jadi kita bukan seperti program hamil, enggak, karena itu ranahnya dokter spesialis obstin gitu ya, karena ranah-ranah yang memberikan obat, memberikan terapi. Tapi kita lebih menyentuh ke sisi psikologisnya, psikologis pasangan yang memang ingin merencanakan kehamilan atau yang memang sudah lama menikah tapi belum diberikan keturunan. Itu kan jadi mungkin ada sisi mungkin ya calon ibunya belum siap, itu pengaruh nggak ke? Pengaruh sekali. Nah itu yang disasar ya, betul ya? Itu yang disasar. Jadi kita sasarannya di segi psikologis atau mentalnya, bukan dari segi terapinya. Itu bukan ranahnya saya. Iya gitu betul. Jadi di situ kita di hypnopregnancy kita lebih ke sharing, kemudian memberikan afirmasi positif. Dan di situ nanti akan kita cari bersama benang merahnya di mana nih permasalahannya dari segi psikologisnya. Ketika kita udah ketemu benang merahnya, kita akan perbaiki. Dan syaratnya hypnopregnancy harus suami istri. Iya dong, masa nggak suami istri? Tidak boleh istrinya aja yang datang. Oh gitu ya, saya kira nggak boleh istrinya orang gitu. Oh ya itu juga nggak boleh ya? Nggak boleh juga ya. Jadi kalau ada wanita yang datang, saya pengen ini nih hypnopregnancy nih. Oh ya seri. Ya nggak bisa, harus 2 orang suami istri, 1 pasang suami istri, harus bersama pasangannya. Intinya. Oh iya, berarti programnya bersama tetap ya? Bersama. Kalau salah satu aja mungkin kurang efektif atau nggak bisa? Iya. Kurang efektif ya? Karena secara psikologis yang namanya program hamil nggak bisa dong cuma istrinya aja. Nggak bisa dong cuma suaminya aja. Bikinnya aja bareng-bareng. Nah, betul sekali. Pinter Mas Hanafi. Iya dong, harus kerjasama dong. Kerjasama di semua pekerjaan. Semua pekerjaan. Jadi gini, ini kan menarik juga ya, karena di masyarakat ya umumnya ya, itu kan kadang ada pasangan suami istri baru, cuman istrinya itu belum siap hamil, karena itu dari apa namanya ya, isu-isu. Bukan, maksudnya ini dia tuh dengar dari orang lain kalau hamil itu seperti ini. Nanti dia jadi gemuk lah, nanti pas persalinan sakit lah, nanti pas itu. Nah, itu sebenarnya persepsi-persepsi yang harus kita luruskan, ya kan? Kita harus membekali dengan persiapan mentalnya, secara psikologis kita kasih afirmasi yang positif bahwa tidak semua yang namanya proses persalinan, melahirkan, hamil itu seperti yang dia dengar. Iya, padahal kadang asik ya, maksudnya kadang ada orang yang setelah hamil kemudian dia lihat orang hamil pengen hamil lagi. Seperti saya, Mas. Gitu ya. Istri saya juga iya kayak gitu. sama. Bahkan sekarang pun kalau lihat orang hamil tuh masih pengen hamil lagi. Nanti dulu ya. Jangan banyak-banyak. Oke. Emang udah berapa Mas Hanafi? Oh, udah 3. Iya. Panter ya, rindil ya. Iya. Itu pun bukan program ya, karena memang dikasih rezeki. Rezeki situ. Ya, saya syukuri aja. Tapi kalau untuk program satu lagi nanti dulu, tolong. Harus dipersiapkan. Kalau memang mau nambah 1 lagi, benar-benar dipersiapkan, yaitu dari segi psikis, dari segi mental, fisik, dan sebagainya. Betul. Seperti itu ya, Mas. Nah, gitu ya. Ini ya. Kemudian gini, Mbak. Kan tadi kan udah hypnotisnya di daerah ranah ibu ya. Kalau untuk ayahnya sendiri gimana ini? Untuk bapak-bapaknya. Nah, itu yang tadi saya bilang juga, untuk bapak-bapaknya di persiapan perencanaan kehamilan itu juga harus dikasih pemahaman, pengertian bahwa ketika nanti istrinya hamil otomatis akan terjadi perubahan fisik. Ya, jadi melar mungkin. Itu harus dikasih pemahaman bahwa itu memang proses alami karena pengaruh hormon seperti itu. Harus diterima dengan lapang dada, tidak boleh langsung kok istriku jadi seperti ini. Nyari lagi ya. Nyari lagi ya. Nah, itu termasuk ranahnya yang harus dikasih pemahaman nih. Iya betul. Iya kan? Jadi gini ya. Kan Mbak Siwi ini sudah berapa lama sih? Jadi bidan.
bukan jadi bidan. Kalau jadi bidan saya tahu udah lama ya. Prakteknya ini. Oh, di Gendis nih. Iya betul. Di Mam Baby Spa. Itu berawal dari selesai saya sekolah kemarin. Sekolah profesi ya. Saya alhamdulillah udah menyelesaikan pendidikan profesi di Semarang. Saya mendapatkan beberapa pelatihan. Ada pelatihan Mam Baby Spa, kemudian prenatal yoga. Yoga juga ya? Iya, yoga, kemudian hipnoterapi, kemudian acupressure, kayak gitu. Berawal dari situ, kok sayang ya kalau ilmunya itu hilang begitu saja. Iya betul, nggak diaplikasikan, nggak dipakai, seperti ya. Kok sayang ya kalau udah dapat ilmu yang begitu bagusnya, kok udah selesai sekolah sudah kayak gitu. Akhirnya berawal dari situ, berarti sekitar tahun 2020 nih Mas, 2020 akhir. Oh, 2020 ini ya. Karena saya selesai sekolah di September 2020. Pas pandemi ya. Pas pandemi, betul sekali. Kok rasanya sayang kalau ilmunya itu nggak diterapkan. Nggak manfaat ya. Nggak manfaat untuk orang lain seperti itu. Padahal keilmuan kayak gini memang sebenarnya manfaatnya besar sekali ya. Cuman kadang jarang orang tahu juga kayak hipnoterapi ini ya. Banyak orang yang menanyakan hipnotis ya, bahasa mereka kan hipnotis ya. Iya. Hipnotis itu kan apa manfaatnya, apa bisa sih buat terapi, apa bisa, kan tahu mereka kan hipnotis itu kan pertunjukan ya, sulap gitu. Padahal ini manfaatnya banyak sekali. Nah makanya memang harus ada mungkin sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat ini, gitu mungkin ya. Ini salah satunya. Salah satu media edukasi, pemahaman kepada masyarakat. Mungkin yang belum tahu tentang apa itu hipnoterapi, manfaatnya. Ini bagus sekali ya. Bagus sekali. Saya juga mengalami. Saya beberapa tahun yang lalu itu memang belum begitu ngeh ya sama hipnoterapi. Dulu tuh saya ketemu Beta tuh hanya di rumah sakit ya. Beta ngasih untuk hipnoterapi yang untuk nyeri ya, pengurangan nyeri. Itu tuh saya cuman iya gitu Dok ya. Tapi setelah saya lihat, saya pahami lagi, apalagi tambah sekarang saya ikut Beta ya. Itu luar biasa ya. Luar biasa manfaatnya. Luar biasa. Ini ilmu yang istimewa sekali, bisa mengarah ke psikisnya tanpa penolakan. Tanpa penolakan, betul sekali. Kalau kita menasehati kan masih ada penolakan ya, dari ego kita masih bisa menolak. Karena ketika hipnoterapi itu kan kita masuk ke alam bawah sadar ya. Betul. Nah di situ kita masuk afirmasi positif, hal-hal yang semuanya positif. Jadi hasilnya juga akan positif. Nah, gitu. Mas Hanafi juga baru tahu kan, karena kalau ternyata di pelayanan kebidanan juga bisa nih diterapkan hipnoterapi. Makanya itu saya panggil Mbak Siwi ke sini. Saya sekalian belajar loh ini loh. Sama-sama belajar. Ini lebih pakar ini sebenarnya. Enggak sih. Cuma sukanya merendah. Metodenya seperti ini, saya bikin video, tanya ke Pak Beta, saya menyerap ilmunya. Seperti itu. Iya betul. Kalau harus pelatihan lama, kayak gini kan asik. Saya jadi menyerap ilmu dari Pak Beta, dari Mbak Siwi, itu kan bisa tak serap semua. Nanti dari herbal juga saya serap. Gitu. Itu banyak sekali sih, komplementer banyak sekali. Jadi penyembuhan atau menyembuhkan pasien itu nggak hanya dengan satu atau dua cara ya, banyak cara. Kita nggak menyingkirkan atau nggak menyaingi medis ya. Jadi kita itu berdampingan, pelengkap ya. Betul sekali. Ya gitu, makasih Mbak Siwi. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Apa ya? Sebenarnya pelayanan kebidanan itu banyak sekali yang bisa disentuh oleh komplementer ini ya. Tadi sekali. Kita baru bahas masalah hipnoterapi ya. Sebenarnya masih banyak lagi nih yang lain. Banyak dari sisi acupressure, dari segi yoga, yoga juga ya. Yoga untuk persiapan kelahiran ya biasanya. Iya, betul, yoga hamil, prenatal gentle yoga. Itu bagus sekali ketika kita bisa menyentuh ranah itu untuk ibu yang mau melahirkan, persiapan kehamilan, persalinan yang nyaman dan minim trauma. Kemudian bayi, dari segi bayi banyak sekali juga nih yang bisa disentuh kayak banyak gitu. Ya yang bisa diubek ya sebenarnya. Banyak. Nanti lain hari saya mau panggil Mbak Siwi lagi lah. Boleh ya. Kehormatan loh. Masa? Saya dipanggil di sini jadi tamunya Mas Beta. Iya. Dan nanti kita baru ketemu sekarang ya? Iya betul. Kita jadi riwayat pertemuan kita cuma di pelatihan. Kemudian saya tahu kalau Mbak Siwi itu ada komplementernya. Siapa tahu nih, keren ini. Ini jadi tamu ini gitu ya. Nanti kita bisa deh bahas masalah
akupresur di bayi ya, gimana? Iya, akupresur di Baby spa ranahnya ya? baby spa. Termasuk ke dalam baby spa itu ya? Iya, betul. Dalam baby spa itu banyak ya teknik-tekniknya? Ada banyak. Banyak ya? Ada menunya banyak, ada swim terapi juga. Ya, nanti jangan dibahas sekarang. Nanti kebanyakan. Senang. Ya, oke, segini dulu ya Mbak Siwi ya. Siap. Nanti sebenarnya kita masih menanti Pak Beta, beliau masih ada pasien. Nah, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Ini sampai sore nggak apa-apa ya Mbak Siwi? Iya, boleh. Ya, udah izin sama suaminya kan? Sudah Mas Beta, sudah. Tenang aja. Iya, harus izin dong. Sebelum di close pengen iklan ya? Boleh. Kita mah welcome aja. Buat yang penasaran dengan pelayanan komplementer di kebidanan, boleh sekali kepoin IG-nya Gendis Putri PWT. Di situ kita ada menu layanan untuk mom, untuk baby, untuk perawatan putri juga. Bagi yang capek lelah bisa pijet kayak gitu. Boleh kepoin Instagramnya. Cewek cowok atau cewek saja? Oh, khusus putri Mas Hanafi, maaf sekali. Saya bisa pakai kerudung apa ya? Mungkin untuk istrinya nanti boleh dipromosikan untuk boleh istrinya. Sih. Istri saya di rumah nanti tak panggil coba. Ya, tak tanyain coba ya. Itu home service ya. Jadi kita pelayanan ke rumah, jadi nggak perlu datang, cukup panggil gendis. Gitu ya? Ya, panggil gendis kita datang sesuai dengan layanan yang diinginkan. Oke, siap. Gitu ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian dulu ya. Nanti kita sambung lagi untuk video-video berikutnya. Siap. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.